Kelihatan sudah gambaran dari slide saya? Ya, Pak, sudah kelihatan. Oke. Oke, dengan cepat aja akan saya usahakan pas waktunya. Coba totalnya slide ini lebih dari 100 slide. Namun yang paling penting saya akan bahas. Ya. Mengenai audit internal SMK 3 ini pernah saya lakukan juga dulu trainingnya. Saya pernah ikut training ya di tahun 11 Maret tahun 2003 ya di Jakarta dulu. Oke, dan selanjutnya seperti yang dibilang tadi saya sudah melanglang buana melakukan pelatihan baik di luar negeri juga yang berhubungan dengan safety. Brunei misalnya basic rigging, forklift. Saya pernah di Brunei dan di Malaysia, Kuala Lumpur, dan di Singapura juga di crane barge yang berat, yang kapasitasnya 2.500 ton. Oke, berikutnya adalah statistik angka kematian akibat kecelakaan. Kelihatan betul orang di sini nih banyak yang meninggal sampai rekor tahun 2019, tapi ada kemungkinan sedikit menurun. Oke, selanjutnya yaitu kita bahas inti atau apa istilahnya ya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kita bicara mengenai sistem, ya, apapun yang dimaksud dengan sistem ini pasti terdiri dari beberapa elemen atau komponen atau beberapa unsur yang kerjasama saling terkait untuk mencapai satu tujuan. Jadi kalau sistem manajemen K3 ini ada 12 elemen yang akan kita bahas. Dari sistem-sistem ya, kalau salah satu dari komponen atau elemennya tidak ada atau tidak jalan, maka secara sistem dia tidak akan mencapai tujuannya. SMK 3 ini tujuannya apa? Nihil kecelakaan, itu tujuannya. Tujuan bisa saja tidak tercapai, tapi itu adalah usaha maksimal dari manusia untuk mencapai tujuannya, yaitu nihil kecelakaan. Oke, selanjutnya saya bilang, ya di sini nih yang penting-penting yang harus kita pahamin betul. Pada sebuah perusahaan, ya kita harus punya misi yang jelas. Ya, misi harus mencerminkan visi. Ya, sudah itu selanjutnya adanya kebijakan, ya atau policy. Ya, kebijakan harus mencerminkan misi. Berikut plan program objektif harus mencerminkan kebijakan. Ya, harus mencerminkan policies. Jadi policies kebijakan sama. Sudah itu berikutnya adalah implementasi, yang mana penerapan yang maksud dari implementasi ini harus mencerminkan plan program. Jadi implementasi ini harus mencerminkan atau harus dilakukan berdasarkan plan program yang ada objektifnya. Jadi plan program itu yang ada objektifnya ini yang sudah disahkan oleh decision maker atau pembuat keputusan di perusahaan itu. Ya, ini perlu dipahamin urutan-urutannya. Berikutnya hasil audit. Ya, ini mencerminkan hasil audit ini harus mencerminkan penerapan. Ya, apa yang dimaksud penerapan dari audit ini? Yaitu mencari ketidaksesuaian. Ya, mencari ketidaksesuaian antara penerapan dengan program yang dibikin. Jadi ingat, yang penting itu sebenarnya program ini. Ya, program ini akan dinilai melalui audit. Apakah sesuai yang di program ini dengan implementasi enggak? Ini yang paling penting dipahami oleh orang safety. Ya. Selanjutnya, setelah jumpa atau sudah ada temuan dari audit ya, dari pemeriksaan secara sistematis tadi, ya, maka perlu ada corrective action. Di mana corrective action? Dasar apa bisa corrective action atau perbaikan bisa dilakukan? Yaitu adanya management review meeting. Ya. Management review meeting ini akan menghasilkan beberapa temuan yang harus ditindaklanjutin. Di sini sudah kelihatan keterlibatan top management, ya. Tidak bisa tidak top management itu harus turun ya. Oke, selanjutnya saya jelaskan di sini visi atau vision itu kondisi ya atau status K3 mungkin termasuk lingkungan yang akan dicapai perusahaan. Jadi ada visinya. Jadi perusahaan mesti ada visinya, tidak bisa tidak. Ya, cuma ada visinya tuh didiam-diamin aja atau tidak ditulis, tidak diperkenalkan ke
karyawan-karyawan. Yang berikut ya adalah misi. Misi apa? Misi adalah berupa usaha autentik, usaha yang nyata, yang secara menyeluruh untuk mencapai visi. Ya, jadi visi tidak akan tercapai kalau tidak ada misi yang jelas. Satu apa lagi? Policies. Policy adalah kebijakan K3L atau ketiga perusahaan sebagai acuan utama. Jadi ada kebijakannya. Sudah itu berikut adalah plan program. Program-program terencana tahunan. Jadi kalau tahunan berarti apa? Dari Januari sampai Desember. Jelas program-program safety itu. Kalau seorang mengaudit, ya, ini programnya yang ditanya dulu. Saya kalau mengaudit, saya tanya programnya mana Pak? Kalau sudah tidak ada program berarti safety tidak ada jalan di situ. Ya, program itu harus ditandatangani atau di-approve oleh pimpinan puncak di plan program ini, program terencana tahunan. Ya, sudah itu nanti implementasi, penerapan dari program tadi yang saya bilang dari awal, sudah itu pemeriksaan berkala penerapan dengan program. Ya, jadi diperiksa secara berkala. Kalau sedang menyiapkan, maka mungkin sekali 3 bulan diaudit oleh internal audit. Jadi ada internal audit juga. Ya, itu sangat penting. Internal audit kalau bagus, ya itu adalah sekelompok orang yang dilatih internal audit. Dia itu yang membenarkan secara internal sistem manajemen di perusahaan itu, apakah quality atau safety atau lingkungan. Ya, dari sana nanti akan berjumpa, nanti akan ditemui, namanya itu istilahkan finding ya, temuan-temuan ketidaksesuaian, NC diistilahkan, non-conformance istilahnya dari audit tadi. Maka perbaikan terhadap temuan langsung dilaksanakan sebagai korektif. Suatu tinjau ulang terencana tahunan, jadi manajemen review meeting tadi. Selanjutnya visi dan misi. Nah, ini penting, ya. Visi kalau NETSCO visinya apa? Yaitu generation of educated safety-minded professionals who are God-fearing and growing in grace. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia itu kita punya visi yaitu generasi profesional berpikiran K3, takut Tuhan dan tumbuh dengan kemuliaan. Ya, itu visinya. Kalau misinya apa? Kita sebagai orang yang bergelimang dengan safety harus menyentuh hati, ya, memberdayakan pemahaman K3 dengan logika. Jadi K3 ini tidak mesti diikutkan logika berpikir, ya, dan memperkaya jiwa, ya, memperkaya jiwa berarti apa? Enriching your souls. Maka perlu kebijakan ketiga tadi kan? Ini contoh kebijakan ketiga, ya. Kebijakan ketiga ini mungkin nanti saudara-saudara bisa lihat di yang materi yang dibagi nanti bagi yang dapat ya. Ini sangat mudah memahaminya dan sangat penting. Oke, kembali dari awal lagi sebagai basic ya, basic dari sistem manajemen itu apa? Ada Undang-Undang 1945. Yang isinya apa? Semua warga negara di Indonesia ini berhak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemanusiaan. Itu dasar dari awalnya safety program dan peraturan nomor 50 tahun 2012 SMK 3 ini. Berdasarkan itu yang 1945 undang-undang ini. Jadi peraturan pemerintah ini 50 tahun 2012 ini adalah terdiri dari 12 elemen. Seperti yang saya bilang tadi, elemen dalam satu sistem satu aja kurang dari elemen ini secara sistem tidak jalan. Dari 12 elemen ini ada 44 sub-elemen. Sub-elemen ini yang paling penting sebenarnya. Kalau 12 elemen itu dari 1 sampai 12 ini agak luas pengertiannya, ya. Tapi yang 44 sub-elemen ini sebenarnya yang paling harus difokuskan. Dengan total kriterianya 166 sebagai minimum safety requirement dan audit sistem manajemen. Kalau Undang-Undang Nomor 1 1971 ini adalah berupa, ini undang-undang ya, berupa apa? Basic requirements, ya. Basic requirement itu apa? Yaitu kalau bahasa Indonesianya syarat dasar ya, syarat dasar untuk keselamatan kerja. Jadi di sana sebagai syarat ya, syarat keselamatan kerja yang harus dilakukan oleh yang punya perusahaan, pimpinan, direktur ya. Atau sudah itu yang oleh manajemen, top manajemen. Yang ketiga dari pengawas langsung, supervisor. Yang keempat baru pekerja.
Jadi 4 orang yang bertanggung jawab untuk memastikan persyaratan K3 jalan di perusahaan, ya. Dan itu orang-orang ini bisa diseret ke penjara, tapi belum bisa berlaku di Indonesia. Tapi kalau di Australia, jangan coba-coba ya melanggar undang-undang. Ya. Jadi ini sebagai minimum safety requirement. Oke, ini saya selalu menghilangkan ini. Ini maka aturan sebagai fungsi di sini, fungsi kontrol ya, fungsi kontrol yang bentuk yang sebagai administratif. Sedangkan kalau ada kegiatan kerja, ya, kalau ada kegiatan kerja, maka kita harus mengenali bahaya dan menilai risikonya dan menerapkan kontrol. Jadi HIRAK, saya pendekkan atau kita pendekkan jadi HIRAK. Mengenali bahaya, ya, sudah itu menilai risiko bahaya tersebut, sudah itu mengontrol dan menerapkan kontrol. Ya, di bawah ini kita lebih jelaskan bahwa apa kegiatan atau proses, ya, apapun kegiatan pasti dalam bentuk proses. Ya, kalau ada proses berarti ada inputnya, ada eventnya, ada outputnya. Kalau ada proses atau kegiatan, pasti ada SOP. Tidak ada kerjaan yang dilakukan orang tanpa ada SOP. Mau apa misalnya kita? Mau mandi, ada SOP-nya. Mau tidur, ada SOP-nya. Ya, mau macam-macam apapun, tapi ada yang tertulis, ada yang tidak. Setelah SOP ini akan kita bisa kenali job safety analysis, ya. Job safety analysis ini dari langkah-langkah SOP tadi, standar operating procedure tadi, maka mana langkah-langkahnya yang berbahaya dan apa risikonya dan berapa parah risikonya. Ini maksudnya, maka perlu SOP dan dari SOP bisa dipecahkan langkah-langkah dari SOP tadi, maka kita lihat bahaya atau tidaknya, ya. Setelah itu apa? Mungkin perlu permit to work, ya. Kalau permit to work diperlukan karena pekerjaannya sangat berbahaya, misalnya membersihkan tangki yang ada bekas bahan bakar bensin yang besarnya misalnya 30.000 ton, ya kan? Orang akan masuk ke dalam itu bekas bensin. Apalagi kalau melakukan pengelasan di dalam itu, harus ada prosedur yang jelas. Harus ada job safety analisisnya, sudah itu harus ada permit to work, izin kerja. Ya. Dan ini semua tercover di SMK 3 ini. Ya. Sudah itu apa? Perlu dipahami lagi, itu bahaya potensi di tempat kerja. Apa saja? Bahaya itu bisa berupa fisik. Yang berupa fisik mesti cedera kepada tubuh, bisa cedera kepada pendengaran, bisa cedera kepada pada tubuh, soalnya apa saja, pada tubuh bisa terjadi luka, patah tulang, ataupun meninggal. Itu bahaya fisik. Suatu bahaya elektrik, ya tetap juga berbahaya kepada tubuh, bisa juga terhadap timbulnya kebakaran. Suatu bahaya apa lagi? Heat atau panas. Ya, api itu bahaya. Suatu chemical, biologi, ya. Suatu ergonomi. Ini yang 6 bahaya ini sebenarnya sudah disebut di Undang-Undang Nomor 1 1970. Ya. Cuma orang tidak bisa mengartikan, menaksirkan gitu ya. Oke, jadi dari bahaya itu ada risiko. Tiap-tiap bahaya pasti ada risikonya, seperti yang saya bilang. Maka risiko ini kita nilai. Nah, akan kita nilai apakah risikonya high, menengah, atau low, ya, atau rendah. Maka selanjutnya apa? Kita terapkan kontrol. Ini kontrol yang paling penting sebenarnya. Kalau tidak ada kontrol dari risiko bahaya, tunggu aja kecelakaan terjadi. Ya. Yang pertama kontrol itu ini secara hierarki ya urutannya, kalau bisa tuh dieliminasi dulu, dihilangkan. Yang pertama kalau bisa dikontrol secara menghilangkan. Yang kedua substitusi, isolasi, engineering, administratif, ya sudah tuh PPA. Kalau isolasi yang sekarang kita lakukan, kita harus mengisolasi diri dari corona. Ya, isolasi itu kita harus mengisolasi diri dari listrik. Ada pengumuman ditulis rambu-rambu itu adalah administratif control. Ya, awas high voltage, unauthorized person only. Itu berupa kontrol yang sifatnya isolasi. Ya, oke, itu selanjutnya. Jadi basic concept of safety program ini ya harus dikuasai oleh orang yang sudah certified ahli K3. Kalau tidak, ya
dia nanti bisa yang tidak menguasai benar-benar ya, kita bisa bahas lebih lanjut dari pertemuan-pertemuan berikut atau beberapa pertanyaan melalui grup tadi ya, masalah ini. Oke, berikut yaitu ruang lingkup dan interpretasi SMK3. 14 elemen. Yang pertama pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Jadi luas betul artinya nih, pembangunan dan pemeliharaan komitmen, ya. Sudah itu ada 4 sub elemen, ya, 4 sub elemen. Suatu pembuatan dokumentasi rencana ketiga, ya. Maka ada 4 sub elemen. Selanjutnya ada ini juga, ya, perencanaan dan peninjauan kontrak ada 2 sub elemen, pengendalian dokumen ada 2. Mungkin kita nggak bisa terlalu membahas per per sub elemen juga kan, karena semua itu 44. Ya. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 juga ada 9 sub elemen. Ini penting kali ini, ya. Sudah itu ada standar pemantauan, ada pelaporan perbaikan kekurangan, ada pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data. Yang ke-12 pengembangan keterampilan dan kemampuan. Ya, dari 12 elemen ini satu aja tidak berfungsi. Misalnya apa? Item 6, ya, keamanan bekerja berdasarkan SMK tidak berfungsi, tujuan nihil kecelakaan akan tercapai, ya. Atau pengendalian dokumen, ya. Kalau tidak terlaksana pengendalian dokumen yang benar, maka orang akan salah pakai dokumen, tidak ada dokumen untuk jadi acuan keselamatan atau perbaikan, tidak ada dokumen-dokumen bukti-bukti sudah dikerjakan, bukti-bukti laporan hilang rusak atau bagaimana, maka akan terjadi kecelakaan. Sederhana aja kok, ya. Saya yakin saudara-saudara akan memahami dengan mudah 12 elemen ini. Kalau ragu-ragu, kontak saya di grup. Itu alasannya kita buat grup, ya. Grup ini ada 60 members, ya. Kapanpun kasih tanya sama saya, nanti akan saya jelaskan. Oke. Selanjutnya Safety Management System 12 elemen, 44 sub elemen dengan 166 kriteria. 5 pedoman, ini penting. 5 pedoman prinsip penerapan SMK3. Guidance Principles to Implement Occupational Health Safety. Pertama apa? Ini kembali lagi. Menetapkan kebijakan K3. Kalau tidak ada kebijakan K3, jangan diharap. Yang B apa? Adanya perencanaan, ya, plan, objektif, program, ya. Kalau tidak ada plan program, ini enggak kerja nih orang safety. Di sebelum tahun 2000, ya, itu normal itu orang safety itu dipindahkan dia ke safety department kalau orangnya pemalas, ya, kerjanya tidur aja, maka dia dipindahkan. Tapi itu di zaman sekitar tahun 1990 lah gitu ya. Ada perbaikan di tahun 2000, mulai sekarang. Berarti sudah 20 tahun. Jadi saya tahu betul permasalahannya. Jadi sekarang jangan diharap orang AK3 yang hebat-hebat itu, bayarannya jangan buat kagum saudara-saudara nanti. Seperti saya ditawarin, nggak usah saya sebut di sini. Oke, berikut. C. Pelaksanaan rencana ketiga. Ini implementasi dari plan program tadi. Setelah ada B, plan program, ya, harus ada pelaksanaannya. Jangan sampai tidak sesuai gitu. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Jangan, oke. Jadi yang kedua pemantauan evaluasi kinerja. Jadi pemantauan evaluasi kinerja juga ya harus dipantau dan dinilai terus secara langsung atau tidak langsung. Peninjauan dan peningkatan kinerja ketiga, observasi dan improving. Jadi maksudnya peninjauan dan peningkatan kinerja ini macam-macam caranya. Saya pernah melaksanakan bahwa grup-grup ini kalau dia aman dan selamat, ada grup-grup pekerja yang jumlahnya sekitar 25 orang, ada foreman-nya atau supervisornya, kalau tidak ada sama sekali kecelakaan biarpun minor dalam jangka waktu tertentu, mereka akan mendapat hadiah. Hadiah itu tidak perlu mahal-mahal, sedikit aja. Tapi program ini yang penting untuk melibatkan orang dan mereka cenderung untuk meningkatkan kinerja ketiga. Oke, selanjutnya apa yang kita bicarakan? Yaitu step 1, langkah pertama itu adalah perlihatkan, ini dalam membuat safety program ya, ini pahamin oleh saudara-saudara, kalau membuat safety program itu 5 aspek ini, 5 langkah ini jangan lupa. Pertama apa? Di program tersebut
harus dilihatkan komitmen perusahaan terhadap ketiga lingkungan kerja. Jadi tidak ada zamannya sekarang ini, manajer diam aja di kantornya dia. Dia harus turun dan melihat what's going on gitu ya. Yang berikut apa? Nilai risiko bahaya tempat kerja. Dari mana tahunya nih? Maka workplace risk and hazard ini nih di-assess itu dinilai, diobservasi, diselidiki, diinspeksi, ya. Maka akan tahu kita bahayanya. Apa jenis bahayanya? Maka kalau tahu bahayanya, kita nilai risikonya seperti awal tadi dibilang, maka kita terapkan kontrolnya di tempat kerja. Sudah itu langkah ketiga apa? Harus dibuat written protokol, ya. Written protokol itu maksudnya adalah aturan pedoman ya, yang tertulis untuk karyawan dalam masalah-masalah ketiga. Harus banyak nih bisa keluar ya. Satu yang keempat apa? Buat penekanan terhadap pendidikan karyawan ya. Pendidikan karyawan ini apa? Berupa pelatihan, training ya. Itu tidak itu hal yang penting. Saya pernah bekerja di perusahaan asing ya. Itu dana untuk training ya. Itu nilainya tuh setahun nilainya tuh bisa 5 miliar. Ya. Kadang-kadang bingung. Sebenarnya masih banyak sekarang perusahaan besar ya. Saya tidak tahu, mungkin ada saudara yang dari sana mungkin. Itu miliaran, sekarang masih miliaran. Sehingga yang bertanggung jawab, orangnya itu bingung dia. Bingungnya apa? Kalau saya keluarkan uang ini nih, bagian saya di mana nanti nih katanya. Maka dia tunggu-tunggu dia kesempatan. Ya itu sering terjadi dan saya lihat betul. Baik teman saya, baik itu kerjaannya begitu. Ya, maka saya bilang dari awal tadi, ya kita punya visi, ya visi adalah generasi profesional yang takut Tuhan. Kalau takut Tuhan apa ukurannya? Ya, how to make sure that you are fearing of God? Apa? Kalau saya ukurannya ada. Orang yang takut Tuhan yaitu apa? Seolah-olah terasa tiupan napas Tuhan itu di tengkuknya. Itu maksud saya, yang ukuran dari orang yang takut Tuhan. Kalau napas Tuhan itu seolah-olah terasa di tengkuknya, masih mau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. So, dalam satu titik zarah aja akan dicatat oleh Tuhan. Baik itu berupa kebaikan, baik itu berupa kejahatan. Jangan pernah lupa itu. Ini maksud saya dari perlunya kita mempunyai visi dengan menyentuh, ya, dengan menyentuh jiwa dan hati, atau kalau visi tadi yaitu menjadi generasi profesional yang takut Tuhan. Oke, selanjutnya kita bahas ini adalah HSE K3 plan program yang setahun lamanya. Ya, ini yang paling penting aja nih. Kadang-kadang itemnya bisa sampai 30 ya dari perusahaan-perusahaan terkenal itu ya. Tapi di sini gambaran aja. Saudara bisa membayangkan nanti, mungkin tidak semuanya juga paham dengan ini, tapi di sini saya jelaskan bahwa apa? Bahwa di sini harus tercermin 5 langkah tadi, ya. Misalnya apa di sini nih ada all department head atau director ya, item 5. Nah, ini item 5. Management review meeting yaitu harus melibatkan orang-orang yang pemegang keputusan ya. Kadang-kadang kalau di perusahaan saya pernah dulu kerja karena perusahaan asing, itu di management review meeting minimal 1 kali setahun datang dia dari Australia. Ada yang manajernya datang dari Prancis sekali setahun ya. Bisa datang dia ke site, ke Balikpapan atau di mana saya dulu kerja ya, untuk menghadiri management review meeting. Ini sudah tercermin di langkah pertama tadi ya, dari syarat-syarat. Oke, housekeeping. Laksanakan lagi safety toolbox meeting ya. Ini misalnya dibilang di sini safety toolbox meeting. Ini 24 kali dalam bulan Januari. Ini sebenarnya bisa kita lakukan tiap hari kerja, ya kan? Kalau 24 hari kerja mungkin 24 kali pertemuan berarti hari Minggu enggak kerja orang atau gimana. Maka sasarannya, objektifnya atau key performance indikatornya kita anggap angkanya 90. Tercapai enggak? Kalau di audit, ya ini saya kasih warna ini, kalau di audit pas bulan Juni, berarti bulan Mei, April, Maret, Februari, Januari sudah lewat. Maka kita bisa lihat di sini, apakah
objektifnya 100% atau tidak, ya. Kalau sudah ditetapkan di sini. Maka inilah semua dari program-program yang nilainya 10, ya. Kalau 10 yang item 10, bukan nilai yang 10 tapi itemnya yang 10. Jadi item 10 external training scheduling. Jadi bagaimanapun training dibutuhkan dan wajib dilakukan. Training eksternal sumbernya dari luar, ya. Kalau yang di dalam bisa dilakukan juga internal refreshing training. Bisa contohnya fire freeze aid, ya. Ini dilakukan sekali 6 bulan, ada ya sekali 6 bulan biasanya normalnya orang melakukan itu. Suatu emergency fire drill. Ya, emergency fire drill ini kalau di kita mungkin belum lagi. Kalau di Australia ya, itu di SD anak ETK SD itu udah tahu dia bagaimana menyelamatkan diri in case ada emergency. Ya, emergency ini macam-macam. Ya, macam-macam. Kalau di Indonesia mungkin yang paling terkenal ada tsunami kah, ada earthquake apa, gunung meletus dan terjadi. Pokoknya macam-macam ya. Sedangkan dikategorikan juga sekarang emergency termasuk chaos. Chaos itu terjadi huru-hara ya. Dan semua itu harus ada prosedurnya. Ya. Ingat, apapun bentuk kegiatan, apapun bentuk kerjaan harus ada SOP, harus dinilai. Ini yang paling penting, ya. Oke, kita teruskan. Elemen 1. Ini kalau baru kita mulai elemen 1 nih, ya. Elemen 1 apa? Komitmen manajemen puncak harus menetapkan kebijakan. Nah, ini kebijakan ketiga, ya kan? Kebijakan ketiga nih sebagai apanya? Subelemennya. Ada 5 kriteria, ya. Apa 5 kriteria? Nanti kita lihat. Tanggung jawab dan wewenang. 7 tinjauan ulang dan begini. Kebijakan ketiga ini, ya, ada kriteria, ada 5 kriteria yang harus dipenuhi. Ini yang akan diaudit, yang harus dipastikan oleh seorang safety atau yang bertanggung jawab dengan safety di perusahaan itu. Apa kebijakan 5 ini? Kita lihat di garis bawah sebentar ya. Yaitu yang pertama adanya kebijakan ketiga tertulis, ya, bertanggal ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus dan secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran ketiga. Seperti ini, ya. Dan ini masih berlaku, baru dibuat Juni 2020, karena baru sabir kemarin ini. Jadi saya tulis saja untuk pemahaman aja. Maka item-item ini ya bisa dilihat ya mengenai mematuhi undang-undang, peraturan segala macam. Ya. Oke, kebijakan ketiga, suatu kebijakan disusun oleh, ini sudah ada buktinya, tertulis. Ya. Jadi kriteria 1 dari subelemen 1 dan elemen 1 ini kebijakan, itu pentingnya kebijakan. Suatu kebijakan disusun, buktinya kebijakan disusun oleh pengusaha atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Wah, waktu diaudit bagaimana membuktikannya? Oleh auditor mudah kali, ya. Apa yang ditanya? Mana rekod dari kebijakan yang disusun oleh, bahwa kebijakan yang disusun ini diikutkan atau dilibatkan pengurus, dilibatkan wakil tenaga kerja, yaitu adanya undangan untuk mengadakan meeting dengan topiknya yaitu apa, penyusunan ini kebijakan ini, ya. Jadi wakil tenaga kerja yang berlaku saat itu, maka ada undangannya dan ada nutulen dari pertemuan tersebut. Walaupun kebanyakan kalau diundang mereka itu yang sebagai wakil dari tenaga kerja, dia mangut-mangut aja biasanya. Apalagi kalau ada, pokoknya gitulah. Jadi yang penting tanda tangan dia, kehadiran dia, dan notulen. Jadi sudah jadi kelihatan terbukti bahwa kebijakan sudah melibatkan mereka. Gitu. Jadi perusahaan ini juga apabila diperlukan kebijakan khusus dibuat. Ini kebijakan khusus misalnya apa? Ada yang diistilahkan, ini diistilahkannya golden rules. Kalau perusahaan hauling road atau bukan hauling road, hauling coal untuk jalan di jalan pertambangan, maka mobil-mobil itu banyak punya sopir itu diberikan golden rules. Golden rules itu disahkan oleh Depnaker karena ujung-ujungnya mungkin berhenti kalau melakukan pelanggaran di sana, ya. Berhenti melakukan pelanggaran di sana. Misalnya meminjamkan truknya ke orang lain atau melebihi kecepatan yang ditentukan. Itu tidak diproses lagi, langsung diberhentikan. Itu namanya golden rules.
Jadi kebijakan ini tergantung dari perusahaan. Ya, apakah mereka peduli dengan K3 keselamatan atau tidak? Itu saja kesimpulannya. Oke, jadi selanjutnya apa? Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak. Ini sayang kita tidak bisa berinteraksi ya. Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak ini di mana tahunya kita? Ya, tahunya harus tertulis di job desk. Job desk, job description. Atau tertulis di manual. Manual buku panduan untuk keselamatan kerja. Jadi harus tertulis. Maka akan jelas di sini tugas regu. Di job desk-nya akan jelas dia sebagai regu tanggap darurat atau penunjukan kepada orang-orang atau anggota regu tanggap darurat. Penunjukan resmi dari pimpinan perusahaan. Ya. Dan surat penunjukan ini disimpan sebagai rekod yang otentik. Ya, jadi tugas-tugas ini harus jelas tertulis dan tidak bisa diucapkan aja gitu ya. So, sistem manajemen tidak bisa begitu. Suatu penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang berlaku. Misalnya dokter perusahaan, tidak bisa dicomot dokter-dokter sembarangan aja. Dia itu harus melalui suatu training yang disilahkan dia sebagai dokter Hiperkes. Kalau tidak salah, saya 3 bulan itu pelatihannya. Jadi dia dokter umum biasanya, latihan dia selama 3 bulan, sudah itu dia akan mendapat sertifikat sebagai dokter Hiperkes. Ya. Jadi ini salah satu contoh aja, sebab banyak hal-hal lain yang berhubungan dengan wewenang untuk bertindak. Jadi wewenang untuk bertindak ini, saya ingatkan lagi, dia akan tertulis dari semua jabatan itu di manual safety, manual atau buku pedoman safety, atau mungkin terpisah dibikin untuk orang yang bagian-bagian di bawah supervisor, mungkin dibikin job desk yang terpisah. Oke, berikut adalah mengenai pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK 3. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa atasan pengurus bisa dianggap supervisor, bisa foreman yang membawa 6 orang, 7 orang itu sudah jadi pengurus. Dan dia sudah sebagai posisinya di job desk sudah ditulis bahwa dia itu bertanggung jawab dengan keselamatan kerja karyawan-karyawannya, anak buahnya, yang 6 orang kah, 7 orang kah, 3 orang kah, ya. Jadi hierarki terhadap pengawasan ini sangat kuat di sistem manajemen K3. Jadi tidak ada istilahnya, oh saya tidak tanggung jawab, tidak ada itu, semuanya tertulis. Ya, itu masih banyak perusahaan yang belum menerapkan hal-hal yang begini. Petugas yang menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapat pelatihan. Nah, ini petugas ini sudah ditunjuk resmi di atas surat tertulis hitam putih dan dikenalkan ke orang. Oke. 216 perusahaan mendapat saran-saran dari ahli bidang K3 yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Itu bisa. Oke, seterusnya tinjauan ulang. Ini kita lewat saja. Ini tinjauan ulang ini meliputi kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi telah dilakukan dan dicatat. Di tinjauan ulang terhadap penerapan SMK 3 ini, ya, review, ya, dan yang tadi dibilang sekali setahun itu termasuk bisa manajemen review meeting, ya, untuk SMK 3. Maka dibahas semuanya nih mengenai kebijakan, perencanaan. Karena dalam apa tadi juga dibilang bahwa semua dokumen itu harus direview dan mungkin direvisi. Kalau direvisi, kalau perlu direvisi berarti sudah tidak relevan dengan perkembangan waktu gitu. Oke, jadi selanjutnya kita bahas juga ini keterlibatan konsultasi dengan tenaga kerja, yaitu melalui biasanya juga P2K3. Ini P2K3 apa? Yaitu panitia pembina keselamatan. Ini ada undang-undangnya nih. Nah, ini kan dibilang di sini dengan peraturan dan perundang-undangan. Ya, Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus yang mempunyai authority untuk making decision. So dalam meeting-meeting itu mungkin perlu ada duit yang keluar. Ya, maka keputusan dari di P2K3 ini yang harus dikelola, harus diadakan meetingnya minimal sekali 3 bulan. Ya, seharusnya tertulis di kebijakan di program tadi, tertulis bahwa P2K3 atau safety committee itu harus melakukan sekali 3 bulan atau sekali sebulan atau sekali 6 bulan mengadakan meeting dan membuat keputusan. Sedangkan pimpinan utamanya adalah yang bertanggung jawab mengeluarkan duit di perusahaan tersebut.
Sekretaris P2 K3 adalah ahli K3. Mungkin dari saudara-saudara ini sudah ada yang ahli K3. Saya sendiri ahli K3 saya dari tahun 1999 ya, resmi. Sampai sekarang diperbaharui terus karena itu berupa kompeten ya. Kalau kompetensi itu harus diperbaharui terus sertifikat itu. Sertifikat tidak diperbaharui, tapi penunjukan sebagai ahli K3 itu harus diperbaharui terus, harus dilaporkan ke pusat. Ya, saya mungkin sudah 5 kalian diperpanjang gitu kan. Jadi P2 K3 ini sangat penting. Ini bisa berupa ujung tombak dari program K3. Jadi P2 K3 ini dijelaskan nanti semuanya di sana. Saudara-saudara bisa membaca nanti materi yang dibagikan. Ya, so materi yang dibagikan itu tuh bukan saya buat-buat ya, semua itu berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 yang saya ikutin dulu launchingnya di Surabaya pada tahun 2012 bulan April kalau tidak salah saya. Oke, susunan kelompok-kelompok kerja juga perlu dibentuk. Elemen 2, pembuatan dan rekomendasi rencana K3, strategi pendokumentasian. Ya, ini penting. Ya, pendokumentasian ini sebagai bukti bahwa kita telah melakukan sesuatu. Bahwa pendokumentasian juga rekod itu penting bahwa kita telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada orang. Itu juga bukti bahwa orang-orang itu telah menerima pelatihan tapi masih melakukan pelanggaran, maka dia bisa dapat dapat sanksi-sanksi yang sifatnya kalau peraturan pemerintah itu ada 3 ya. Sanksi pertama peringatan dulu kah, suatu sanksi pertama itu tulis, yang kedua, yang ketiga langsung berhenti. Itu kuat tuh kalau melakukan hal yang sama sampai 3 kali berturut-turut, maka tidak akan ada masalah memberhentikan seseorang. Karena ada dasar-dasarnya semua, ya. Jadi rencana strategi K3, manual SMK 3, nah ini yang saya maksud tadi, manual SMK 3 ini buku pedoman ya. Di buku pedoman ini macam-macam disebut nanti itu, bahwa yang pertama itu tentu profil dari perusahaan itu. Kalau profil perusahaan itu misalnya pabrik semen, maka seorang auditor sudah tahu dia ini dari manual ini, ya. Apa peralatan yang dipakai di sana? Ya. Apa orang-orang keahlian yang harus dikuasai oleh orang di sana? Ya. Itu sudah lengkap betul ya. Di manual SMK 3 ini lengkap dan dari profil perusahaan tadi. Ya, akan ketahuan bahwa dia akan memakai kren. Perusahaan itu akan diketahui apakah dia menggunakan forklift. Kita akan bisa ketahuan bahwa perusahaan itu mempunyai genset yang 65 megawatt. Karena besar kapasitas produksi dari semen misalnya itu akan tercermin di manual tersebut. Ya, kapan didirikan perusahaan ini. Peraturan perundangan dan syarat-syarat lain di bidang K3 harus tertulis di manual tersebut. Dan informasi K3 semua itu harus ada di manual tersebut. Jadi kalau kita artikan manual K3 yaitu adalah buku pedoman terhadap kegiatan kerja perusahaan yang mengcover profil perusahaan, suatu aturan-aturan pemerintah, dan mengenai tanggung jawab wewenang K3 dari personel-personel dari direktur sampai bawah. Ya. Oke, Pak Firman. Ya. Nah, ini sudah 30 menit. Oke, nah, terima kasih. Sebelum melanjutkan, mungkin ini ada pertanyaan Pak dari Pak Pandu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah ini. Apabila perusahaan sudah menerapkan ISO 4501 Pak ya, apakah masih wajib menerapkan SMK 3 gitu, seperti itu? Mungkin perlu dijelaskan juga perbedaan SMK 3 dengan ISO 45001 ini. Silakan. Oke. 45001 ini adalah kelanjutan atau pengganti dari OSAS 1801. Ya, perlu diketahui saya seorang auditor 1801 OSAS sertifikasi apa. Oke, ini pertanyaannya sering terjadi ini ya. Saya maksudnya begini, apakah dia menggunakan OSAS 81 atau menggunakan ISO 45001 ya, yang itu yang terbaru ya. Tidak masalah, asal dia lolos waktu diaudit dengan menggunakan SMK 3. Tapi yang auditornya ya jangan sembarangan gitu. Itu saya pernah lakukan, nggak ada masalah sama sekali. Ya, yang so begini, akhir dari ujung segala-galanya itu yaitu hasil dari audit itu. Ya, hasil dari audit yang memastikan mereka itu berhak mendapat sertifikasi dari SMK 3. Karena SMK 3 ini ada sertifikasinya dari sebuah perusahaan
harus ada dapat sertifikasi dari Depnaker bahwa untuk berlaku 3 tahun kan, lupa saya, 5 tahun, dan ini melalui audit. Kalau dia mempunyai audit dan sudah punya segala-galanya, ada rekodnya, ada macam-macamnya, ada prosedur yang lengkap, ada GSA, ada permit to work, dengan adanya orang-orang safety yang sudah kompeten, saya rasa tidak masalah, tidak perlu kita pakai 45001 itu, cukup SMK 3. Ya, ini pandangan saya terhadap 45001 ataupun OSA sebelumnya dan SMK 3. Ya. Oke, cukup itu penjelasannya. Ya, cukup. Mungkin nanti kalau kita teruskan ya. Ditambahkan lagi. Ya, teruskan nanti di apa? So waktu nih kita benar-benar. So saya mengharapkan ya, ini kita di grup ini jangan stop di sini aja, karena ini secara kontekstual cuma menjelaskannya ya, dan kita butuh yang bertanya nanti tidak ada masalah. Asal mau aja menghubungin Herman Karim di grup ya, tidak ada masalah sama saya. Saya akan jawab, saya bisa dan kemampuan saya. Dan saya banyak teman-teman saya juga ahli-ahli. Di sini juga ada yang, saya tahu nih ada yang ikut sama saya, tapi untuk menghemat waktu, ya, enggak, dan salaman juga enggak bisa kan. Oke, selanjutnya, identifikasi potensi bahaya penilaian dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Apa maksudnya? Ya, maka orang ini harus ada sertifikasinya, dia sudah mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai ini nih, itu umumnya misalnya HIRAC ya, hazard identification, risk assessment, dan kita juga melakukan itu. Saya melakukan di perusahaan-perusahaan asing, sering itu dulu ya. Hazard identification, risk assessment, dan control. Ya, sudah termasuk di sini nih. Dan orang tersebut sudah, jadi dari Depnaker juga sudah bisa mendapatkan apa ini, HIRAC ini, saya tidak tahu istilahnya, lupa saya. Tapi bagaimanapun tujuannya sertifikasi ini, untuk menunjukkan dia berkompeten, dia sudah mengeluarkan, dia sudah mendapatkan sertifikat, dan dengan apa ini, dengan judul pelatihan ini, potensi bahaya penilaian dan ini. Oke. Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasar tinjauan awal. Identifikasi potensi bahaya penilaian. Jadi rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awalnya apa? Tinjauan awal ini gunanya adalah untuk mengidentifikasi bahaya. Tinjauan awal ini atau apa namanya ini kalau bahasa Inggrisnya, initial review. Ini dilakukan pada orang yang mau masuk kerja ya, untuk memastikan orang itu sehat. Karena kalau tidak sehat dia berbahaya ya. Atau dia mungkin tidak sehat, atau mungkin ada cacat dari pendengarannya kurang atau apa, itu maka perlu dia di MCU, medical check up ya, medical check up untuk memastikan orang tersebut, di dalam orang tersebut tidak ada bahaya. Apa bentuk bahayanya? So bahayanya ada pada manusia, ya kan? Ada pada peralatan, ada pada lingkungan. 3 ini bahaya yang tidak bisa lepas terjadinya kecelakaan, ya. Maka perlu diadakan tinjauan awal. Tinjauan awal inilah orang diperiksa kesehatannya, dipastikan dia sehat, jangan-jangan ada yang masalah di dirinya, ya. Ada orangnya, pokoknya macam-macam sekarang, lebih ketat sekarang ya. Di zaman saya mungkin tidak terlalu. Suatu rencana strategi K3 telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko. Oke, selanjutnya rencana kerja rencana khusus berkaitan dengan produk, proses, proyek, atau ini semuanya harus dapat diukur ya. Taunya dapat diukur apa bagaimana? Itu adanya prosedur-prosedur ya. Dan menetapkan waktu pencapaiannya ya. Waktu pencapaiannya itu misalnya mengerjakan sesuatu pakai kren ya, atau memindahkan rom banyaknya 500. Saya ingat itu kerjaan saya dulu. Kita sudah harus terukur dia. Maksudnya apa yang diangkat, kemana diangkat, dan taruhnya di mana atau disusun semua. Jadi tidak bisa tidak. Rencana ketiga diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan. Jadi maksudnya begini, sistem manajemen perusahaan yaitu masalah kenaikan jabatan, ya kan? Di perusahaan, kalau perusahaan asing apalagi ya, ini saya mungkin tahun-tahun 70-an aja sudah tahu saya itu. Seseorang yang menjadi rencananya oleh manajemen akan dikirim ke Amerika untuk supaya pulangnya dia akan mendapatkan jabatan yang tinggi, tapi karena sombong dia atau kemana, dia lawan teguran dari seorang security malah yang negur dia. Bahwa dia merokok di dekat pipa saluran minyak mentah. Di sana sudah ada larangan.
Dia melawan, dia artinya dia anggap enteng gitu. Dibuat laporan khusus oleh security ini, padahal dia dijanjikan ke Amerika dengan keluarga selama nggak tahu saya 6 bulan atau setahun, dah lupa saya, dan tidak jadi. Itu kekuatan safety. Safety first itu benar-benar terbukti. Dan saya pribadi malahan pernah memulangkan orang bule ke Australia karena dia tidak mematuhi tanda-tanda. Oh, pokoknya banyak ya, saya tidak mau menghabiskan waktu dalam hal ini. Ya, itu dan saya buktikan. Oke, manual SKM3 kembali lagi tadi. Manual ini adalah meliputi kebijakan, tujuan, dan semuanya. Jadi, mengenai tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab ketiga untuk semua tingkatan di sini ya. Jadi tidak perlu lagi job desk sebenarnya, tapi di sini kalau di manual K3, di manual safety ya, di manual SMK3 dalam hal ini, di sini tidak perlu lagi orang cuma cukup di manual itu aja ditulis ya. Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk dan proses. Ini tergantung dari perusahaan. Oke, berikut peraturan undangan dan persyaratan lain di bidang K3. Ada 4. Oke, kita cepat aja di sini. Saya akan menjelaskan, ini bisa dibaca di apa, saya mudah memahaminya. Informasi K3, ya ini penting, yaitu workplace safety hazard, standar. Ya, orang yang masang saja tidak mematuhi aturan, jadi lihat tuh, mejanya, kursi dipakai untuk berdiri di atas. Jadi ini sekedar hanya sindiran. Sudah itu ada bulletin safety board, ya, penting kali. Sudah itu elemen 3, pengendalian, perancangan, dan peninjauan. Perusahaan harus melakukan peninjauan ulang untuk setiap desain dan kontrak. Pengendalian perancangan itu apa? Yaitu perancangan itu mungkin dalam bentuk belum dibangun ya, sesuatu yang dirancang atau belum dibuat, tapi harus dilihat, karena ada kriterianya 4, harus dilihat aspek-aspek keselamatannya. Ya, tidak bisa pengendalian. Jadi prosedur ada terdokumentasi, mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Jadi tahunya semua ini juga tetap adanya prosedur. Jadi perusahaan kalau masalah ketiga ya, itu semua itu harus ada prosedurnya. Dengan ada prosedurnya maka kita tahu bisa kita buat JSA-nya. Dengan tahu JSA-nya lah kita tahu nanti apa bahaya di langkah-langkah prosedur tadi. Dan apa kontrol yang harus diterapkan. Sederhana aja sebenarnya kalau kita tahu urutannya, ya. Prosedur, ya, yang paling penting. Kalau tidak tahu prosedurnya bagaimana? Petugas yang berkompetensi melakukan verifikasi bahwa perancangan dan atau modifikasi mengenai persyaratan ketiga yang ditetapkan. Semua perubahan dan modifikasi perancangan ini juga. Saya sering ada perancangan mau bikin masjid, ya. Saya ditanya, karena juga tanggung jawab saya langsung saya tanya apa? Saya tidak perlu jadi insinyur sivil, ya, karena bangunan masjidnya besar apa, dia pakai insinyur. Apa saya? Saya cuma harus tahu apa? Safety factor. Sudah itu hitungan-hitungan yang dibikin oleh insinyurnya, teman saya insinyurnya sudah meninggal dia, Pak Sri namanya, orang Sunda. Dia nanti saya interogasi atau saya tanya masalah pembangunan itu. Apa yang saya tanya? Mengenai safety factor. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu mengenai safety factor, tapi mungkin sebagian juga mungkin bingung apa yang safety factor. Mungkin akan kita bahas untuk berikutnya nanti. Ini peninjauan kontrak ini, ya baru kontrak saja itu harus dilihat, ya, masalah aspek-aspek ketiganya. Sebab misalnya buat bangunan tadi ya, bangunan dihuni oleh 100 orang misalnya, tingkat 4 misalnya kan, banyak fasilitasnya di sana. Misalnya penangkal petir, itu ada hubungan dengan keselamatan kerja. Sudah itu tersedianya ablution itu WC dan kakus itu kah? Apa istilahnya? Dan ada batasan-batasan ditentukan oleh Depnaker, ya, oleh undang-undang. Tidak bisa kita membuat udel kita bangunan tanpa fasilitas-fasilitas yang penting itu. Ya kan? So orang misalnya tidak ada tempat fasilitas itu, ditahannya beolnya sampai 10 jam, 8 jam, ya, penyakit timbul di diri dia. Sedangkan K3 ini keselamatan, kesehatan kerja. Mana orang sehat kalau tidak ada fasilitas itu, ya. Jadi kalau di audit juga itu bagian-bagian yang harus diperiksa. Ini maksudnya di sini. Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan ketiga bagi pelanggannya. Pemasok ini bisa aja kontraktor. Kontraktor itu harus datang dia dulu dengan
manual book perusahaannya, ya, dengan profil perusahaannya, dengan siapa yang akan masuk di wilayah kerja kita. Karena saya melakukan itu dulu ya. Apa semuanya itu sudah terpenuhi enggak? Kalau sudah terpenuhi enggak bisa dia bekerja. Kita punya wewenang. Jangan lupa ya, orang safety punya wewenang yang kuat ya. Kalau saya pertama melihat di organization chart safety ditaruh di bawah HRD atau safety head-nya di bawah, dia satu-satunya orang safety di sana, nanti dia ditaruh di bawah HRD atau di bawah departemen lain-lain kan, itu sudah kesalahan itu tuh. Safety itu, safety manager atau safety, orang yang in charge dengan safety, dia harus bergandengan dengan project manager. Ya, kalau perlu dia dijadikan safety director. Itu sudah dibiasakan kalau di luar ya. Di Indonesia enggak, dianggap enteng gitu, orang safety. Elemen 4, pengendalian dokumen. Nah, dokumen perlu dikendalikan, ya. Apa fungsinya? Gunanya dokumen ini kalau tidak dikendalikan akan terpakai dokumen yang sudah usang, yang sudah tidak berlaku lagi. Di mana dokumen tersebut mungkin mengenai SOP, mungkin mengenai SOP untuk barang-barang tertentu yang cara mengoperasikannya mungkin sudah berubah atau gimana, maka harus perubahannya itu harus melalui suatu cara ya, dan tidak bisa dirubah-rubah begitu aja, tidak bisa difotokopi aja. Semua dokumen-dokumen nggak bisa difotokopi aja. Kalau dokumen yang sudah usang ya itu harus dibuang kalau ada sudah penggantinya. Kalau yang usang masih bisa tahan, mesti kita pertahankan karena perlu untuk pedoman nanti-nantinya, maka dokumen yang sudah tidak dipakai ini harus dikasih tanda. Saya ingat tandanya itu dicap dengan superseded atau superseded, satu bahasa Indonesianya apa ya? Ya dokumen usang gitu. Boleh dikasih stempel merah dokumen usang atau superseded dokumen, maka auditor akan dilihatnya nih, berarti ini tidak boleh dipedomani lagi, cuma dipakai untuk. Jadi jangan sampai ada dokumen yang sudah tidak dipakai lagi atau dokumen double ya. Ada dokumen satu terbitan tahun 2000 yang keluar isu tahun 2000, ada yang tahun 2020, ada yang tahun 1998. Dua-dua dokumen itu di meja kita. Itu temuan itu sudah. Pelanggaran itu sudah. Dari dari subelemen tadi. Satu dokumen juga, dokumen ketiga juga mempunyai identitas. Jadi simpulannya begini, dokumen ini adalah sesuatu yang memastikan bahwa seseorang itu melakukan. Jadi dokumen juga SOP itu dokumen. Sedangkan tiap-tiap dokumen, ya lihat di job desk tadi ya, di job desk, lihat dari safety program tadi, ya semua dokumen itu harus direview at least once a year, sekali dalam setahun, ya. Di review itu bukan berarti diganti, di review apakah dia sesuai nggak. Kalau jadi review bukan berarti direvisi. Kadang orang juga bingung, itu review itu sama dengan revisi apa? Saya sebelum menjawab, saya lihat dulu dia. Saya lihat dia apa pendidikannya, ya. Kadang-kadang kasihan saya karena pendidikannya tinggi tapi dia tidak ngerti ya beda revisi dengan review. Ya, that's why I always say to my friends, you have to learn English. You have to improve your English if you really wants to be a safety man. Ya, saya tahun 1973 ditunjuk ke Australia dulu, ya, waktu saya sangat muda. Kenapa? Dari ribuan karyawan 4 proyek ya seluruh Indonesia, saya terpilih berdua dengan teman saya dari proyek mana dia jumpai semua di airport di Jakarta. Kami berangkat ke Singapura. Kenapa? Karena kami berdua itu, saya lihat dia bagus bahasa Inggrisnya, saya bisa diakui waktu itu, maka kirim. So, kalau Anda benar-benar ingin berkarir dengan safety, ya, you must learn to improve your English. Ya, itu modal saya. Oke, seterusnya saya ingin bicara lebih banyak kepada saudara ya, tapi bagaimana? Oke, penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut. Jadi orang kalau menerima distribusi dokumen itu dia namanya sudah tercatat di manual dari bukan buku pegangan oleh MR. Saudara tahu MR? Mungkin banyak ada yang tak tahu. Mungkin kita ada juga yang tahu. MR kepanjangannya adalah Management Representative. Manajemen representatif ya, yaitu suatu jabatan, biasanya itu jabatan tambahan. Apalagi di 45001 kalau tidak salah saya, atau di ISO 9001 2018 ya,
di quality system, itu manajemen representatif tidak perlu lagi, ya, dihapus. Yaitu manajemen representatif, yaitu manajemen, dia perwakilan dari manajemen untuk masalah sistem manajemen. Ya, dialah yang bertanggung jawab membuat prosedur-prosedur untuk memastikan adanya prosedur-prosedur. Oke, itu MR namanya, kepanjangannya manajemen representatif. Oke, whatever itu ya, dokumen usang sudah disingkirkan, ini tadi sudah dibicarakan, ya. Perubahan modifikasi dokumen terdapat juga merubah-rubah dokumen juga tidak boleh sembarangan, ya. Dia tidak ada hubungan sama sekali dengan MR, tapi dia mau merubah dokumen, itu kena temuan itu sudah. Temuan kalau sifatnya major itu tidak bakalan dapat sertifikat. Elemen 5 apa? Pembelian dan pengendalian produk. Ini semua pembelian barang itu harus diverifikasi, ya, harus dipastikan jumlahnya sama dengan yang dipesan. Suatu ukurannya juga, jenisnya juga. Maka ada prosedur untuk memeriksa barang yang datang, ya. Ya. Jadi sistem verifikasi barang ini ada satu, ya, apanya? Subelemennya. Sudah itu spesifikasi pembelian barang dan jasa, ya, terdapat prosedur. Nah, ini prosedur lagi, terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli. Apa ini maksudnya? Kalau seseorang, ya, atau HRD atau bos manajer mau beli apa nih belinya misalnya forklift, ya, alat baru, maka hal-hal K3 mesti ada di sana. Yang pertama, bukunya harus up to date. Sudah itu dan orang dan suppliernya siap melatih untuk menjadi seorang operator forklift. Kalau suppliernya tidak berwenang untuk melakukan operator forklift, maka biasanya akan dikontaknya PJK3, ya, seperti yang kita PJK3 kita ini, ya, itu sudah kewajiban itu. Jadi tidak bisa kita melakukan membeli-beli sesuatu aja. Apalagi kalau membeli barang-barang yang berbahaya, zat kimia. Apa kontrolnya? Ini kontrol administrasi. Orang banyak juga nggak tahu, ya. Kalau di zaman saya dulu tahun 2002, hampir nggak ada yang tahu. Nah, itu mungkin sudah ada yang tahu di sini. Itu kontrol administrasinya adalah MSDS, ya, Material Safety Data Sheet, ya. Ini baru sekarang banyak yang tahu sudah, yang banyak sudah menerapkannya. Apa fungsinya Material Safety Data Sheet? Yaitu memberikan informasi lengkap terhadap apa tadi? B3 tadi, bahan berbahaya yang disimpan. Jadi bahan-bahan berbahaya yang disimpan itu juga disimpannya harus teratur, yang masuk duluan, fish in, fish out, kalau nggak salah saya istilahnya, ya. Sudah itu barang itu bisa, dan penting sekali yang bisa jadi temuan yaitu apa? Yang tak dilakukan. Barang yang disimpan di gudang itu tidak ada labelnya. Itu suatu pelanggaran berat itu, ya. Itu jadi tiap-tiap barang itu ada labelnya. Jangan sampai tidak ada labelnya. Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi, terdapat prosedur yang untuk memastikan untuk penelusuran selanjutnya. 6. Keamanan bekerja. Ini banyak, ini apanya? Subelemennya. Ada 9. Ya. Di sinilah dibutuhkan. Kelihatan di sini kebutuhan-kebutuhan training. Ya. Keamanan bekerja berdasarkan sistem jam ketiga. Misalnya sistem kerja. Harus ada SOP lagi, ya. Apapun yang dikerjakan, apapun bentuk kegiatan, apapun bentuk activity, harus ada SOP-nya, ya. Kecuali SOP merokok ya tidak perlu, ya. Jadi SOP sebagai administrasi kontrol harus ada. Di sanalah kita tahu apa bahaya melalui GSA yang kita buat. Oke. Sistem kerja ini penunjukan sistem kerja, ya. Telah diidentifikasi bahayanya, kembali lagi mengenali bahaya aja. Nah, sekarang apa? Risk management metric. Ini untuk melihat apa? Kita harus definisikan dulu. Apa itu risiko? Apa itu bahaya? Bahaya itu kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Ya, berpotensi untuk terjadi sesuatu, itu bahaya namanya. Tapi belum terjadi kecelakaan. Itu harus kita kenali. Sudah itu dari tiap-tiap bahaya pasti ada risikonya. Ya. Untuk mengukurnya, ini perlu dikendalikan atau tidak, ya, untuk menetapkan kontrolnya, ya, maka risiko itu ada pengertian, ini penting kali ini, ya. Saya harap bagi yang belum tahu harus ingat ini. Apa namanya ini? Risiko itu adalah penggabungan antara tingkat keseringan dengan tingkat keparahan apabila kecelakaan terjadi dari pekerjaan yang akan dibuat itu.
Jadi ada pekerjaan mau dibuat, kerjaan yang berbahaya, ya, perkiraan kita berbahaya. Maka kita pergunakan risk management matrix ini, ya, dengan beberapa pertanyaan. Dan ini dibuat dalam kelompok kerja, kalau bisa di P2K3 dibikin, ya, untuk memastikan. Ini adalah berupa tools, ya, alat untuk mengukur pekerjaan yang tadi, yang kita lihat tingkat risikonya. Setelah tahu kita tingkat risikonya, maka kita tetapkan kontrol. Jadi kesimpulannya Pak, risiko itu adalah penggabungan tingkat keparahan dengan tingkat keseringan kalau terjadi kecelakaan pada pekerjaan yang kita maksud. Maka kita menggunakan tools ini, ya. Maka ada pertanyaan, pekerjaan ini konsekuensinya keparahannya rendah nggak, kecil nggak, sedang nggak, besar nggak, kritis nggak, ya. Sudah itu mungkin tingkat kekerapannya, tingkat keseringannya, ini hampir pasti terjadi, tidak bisa tidak, dan sering terjadi. Jadi ini diperlakukan, ini belum ada kontrol sama sekali diterapkan. Kontrol yang saya bilang, yang kita lihat tadi adalah 6 ya, termasuk eliminasi, substitusi, sampai apa tadi itu, APD ya, itu yang terakhir, itu kontrolnya. Sebelum kita menerapkan kontrol apapun, ini kita pakai dulu, ya, kita lihat. Jadi untuk memastikan di mana tingkat risikonya. Jadi nanti kita langsung tetapkan nanti, kalau yang kita anggap intolerable, diperlukan suatu tindakan kontrol yang penting dan mendesak. Tujuannya apa? Kita terapkan kontrol itu berupa, kontrol tadi kan sudah dibilang tadi, mungkin APD, misalnya kerja di ketinggian, mungkin perlu lanyard apa, safety belt, atau mungkin butuh pelatihan orang ini, atau bagaimana. Maka kita usahakan setelah menerapkan kontrol-kontrolnya, maka kerjaan tersebut atau orang tersebut bisa, risikonya bisa diturunkan serendah mungkin, bisa dipraktekkan. Jadi alert, ini alert tulisannya ini, ya, ini sudah berupa standar setahu saya ya, baik di Amerika, baik di mana-mana. Setahu saya ya, yang apanya bahasa Inggrisnya itu as low as reasonably practicable, ya. Saya yakin ada beberapa dari yang ikut ini sudah paham dalam hal ini. Oke, jadi ya itu gunanya kontrol diterapkan supaya bisa menekan risiko serendah mungkin yang bisa dipraktekkan di mana kerja itu tetap dikerjakan gitu. Ini perlu pembahasan lebih lanjut ya. Ini dibentuk risk assessment ini sebenarnya sama aja, tapi ini ditulis angka-angka. Maka angka-angkanya nanti ditetapkan dalam proyek yang mana yang jarang terjadi, tapi sekali terjadi mati, maka itu masuk risiko tinggi. Ya, ini jarang terjadi kecelakaannya, tapi sekali terjadi COVID, ya, ini namanya risiko tinggi. Maka kontrolnya apa? Nah, tergantung lihat kontrol yang sesuai. Jadi kesimpulannya apa? SOP ya akan bisa menerbitkan job safety analysis ya, itu. Jadi SOP ini paling penting yang harus kita ikutin terus. Kepatuhan terhadap undang-undang juga ya ini harus ada, yaitu terdapat izin untuk tugas berisiko tinggi, permit to work misalnya kan, karena itu sudah bagian dari yang penting. Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan yang digunakan. Ini sudah pengawasan. Nah ini pengawasan penting ya. Pengawasan pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Ya, ini juga setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugasnya. Jadi jangan ingat pengawas ini penting. Itu maka kalau di Australia itu dari cerita orang itu ya, seseorang tunjuk jadi foreman itu dia mikir betul dulu, so dia tahu tanggung jawabnya. Ya, dia tidak senang dia merebut apa posisi yang tinggi. Di samping gaji tidak terlalu berubah, dia tidak mau jadi repot mengawasin orang-orangnya. Pengawas, penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya. Nah, ini yang penting. Jadi pengawas, supervisor, itu dia harus ikut pelatihan investigasi misalnya. Sudah itu harus mengikuti hal-hal yang berhubungan dengan prosedur. Investigasi itu menjadi kecelakaan. Jadi seseorang supervisor dan punya anak buah ada 20 orang, 30 orang, dia harus melihat, harus ikut pelatihan investigator. Tapi tentu dilihat di mana dia bekerja. So, pekerjaan itu biarpun karyawannya cuma 20 orang, tapi bisa di high risk dia posisinya. Contohnya apa?
pekerjaan misalnya elektrik instalasi listrik kerjaannya. Karyawannya cuma 20 orang. Tapi sekali fatal, tidak mengikuti prosedur, meninggal. Itu ceritanya. Oke, jadi ini kamu bekerja berdasarkan SMO3, seterusnya area terbatas. Nah, ini area terbatas juga penting diketahui. Banyak kita melihat ya, restricting area ya, itu maksudnya dilarang masuk. Itu kontrol administrasi, dilarang masuk, menjauh, yang berkepentingan, cuma yang berkepentingan. Itu adanya security di tempat di halaman untuk masuk kantor, untuk masuk halaman halaman kantor ataupun apa ya, security itu tuh bagian dari pembatasan area terbatas ya, menerapkan area terbatas. Jadi jangan dianggap enteng itu suatu kewajiban itu ya, security itu. Terdapat pengendalian atas daerah tempat-tempat dengan pembatasan izin masuk. Tersedia fasilitas dan layanan. Oke. Pemilihan dan perbaikan perubahan sarana produksi. Ya, ini juga mungkin tidak terlalu dijelaskan ya, karena sudah tertulis dengan jelas ya. Nah, ini lockout dan take out sistem ini ya, kami mungkin dalam waktu dekat juga akan melakukan ini untuk lebih jelasnya. Sebab perusahaan, tergantung perusahaannya. Saya pernah perusahaan Orica kalau tidak salah saya di Balikpapan, itu 3 hari saya diminta. Padahal di tempat lain itu cuma 4 jam sudah selesai. Ya, lockout dan take out nih. Karena banyak hal-hal yang harus dikuasai. Karena Orica itu kalau tidak salah saya perusahaan blasting, ya, dinamit. Maka bulenya ingin orang-orang yang bekerja di dinamit itu mengerti dengan dengan loto ini, lockout dan take out. Mungkin saudara sudah tahu. Ini perangkat-perangkat atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam lockout dan take out. Bagaimana aliran bisa di stop, bagaimana pekerjaan listrik atau alat-alat yang rusak dikasih tanda. Itu lockout dan take out. Ya. Pelayanan 66. Ya, apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan, ini juga tadi sudah singgung sebenarnya, hampir sama. Bahwa kontraktor yang bekerja untuk kita harus pastikan dia memenuhi undang-undang dan peraturan NKRI, yaitu undang-undang Depnaker. Jadi tidak bisa diabaikan. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat. Nah, ini juga, ini drill. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, di Australia, itu anak SD, anak SMP, itu dia diajarin dia emergency response. Ya. Kalau bunyi ada lonceng atau sirine yang sekian, dia tahu nih, ini kita harus mencari tempat untuk berkumpul, gitu kan, atau menyelamatkan diri sesuai dengan keadaan itu. Jadi ini juga dilatih, ya, tidak bisa dibuatkan pelatihan drillnya, ya, suatu alat daruratnya dipastikan. Soalnya alat pemadam api ringan itu termasuk alat darurat itu. Ya. Dan semua karyawan itu harus pelatihan 60% kalau tidak salah, saya ada aturan dari pemerintah, lupa saya. Dari karyawan itu harus bisa mempergunakan APAR, alat pemadam api ringan. Sudah itu, kalau di BHP dulu saya pernah jadi konsultan di sana, BHP di daerah Maruai, ya, di Murung Raya. Itu BHP itu paling top itu mengenai safety-nya, ya. Dan sangat peduli dia dengan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan darurat. Ini jalur, jadi perusahaan harus punya ini sebenarnya. Kalau terjadi kecelakaan, terjadi emergensi, kebakaran kah, ini salah satu. Siapa yang harus didatangin, siapa yang harus ditelepon, siapa yang harus diapa. Nah ini. Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat. Nah ini tadi sudah. Tidak apa lagi, tidak. Peralatan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji. Nah, ini juga kan kalau di perusahaan-perusahaan di offshore ya, kita baru datang aja kita langsung di di induction. Induction itu ada trainingnya ya. Kita harus menandatangani suatu formulir bahwa kita mengerti sudah. Jadi di sana itu kita untuk speedboat di tengah laut itu sudah ditunjuk di mana kalau terjadi emergensi kemana kita lari, dan speedboat yang untuk menyelamatkan diri itu sudah ada, dan bangku kita sudah tahu kita, ya. Saya tanya kapan dilakukan, belum pernah katanya. Tapi itu biarpun belum pernah dilakukan tetap diaktifkan, ya. Jadi kita mendaftar pertama langsung diinduksi gini, kasih nomor saya, langsung kita datangin tempat itu
tunjukkan arahnya kemana mau lari kalau terjadi emergency dan pergi ke apa istilahnya speedboat untuk menyelamatkan diri itu nomor tempat duduk kita sudah ada di sana. Apa gunanya? Pasti ya saudara-saudara tahu. Supaya jangan kalau benar-benar terjadi emergency, orang tidak berebut dia. Dia punya hak masing-masing sudah. Ya, ini penting untuk diketahui. Jadi tidak sederhana. Ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan juga ini sudah jelas. Ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Ya. Semua orang itu harus bisa. Ya. Petugas P3K dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan. Juga ini menarik. Itu anak TK di Australia ini sudah diajarin bagaimana menggunakan perban. Ya. Bagaimana dia mempergunakan kalau luka tangannya, jarinya, temannya yang membalutkan gitu. Ya, sudah diberikan pemahaman. Sudah itu rencana pemulihan keadaan darurat. Ini sudah selanjutnya itu urusan dari ya pokoknya kita harus paham. Sudah itu elemen 7 standar pemantauan. Perusahaan harus memiliki sistem pemantauan lingkungan tempat kerja dan pemantauan kesehatan kerja. Ya. Sudah itu memantau kesehatan kerja secara teratur, memeriksa bahaya. Kita tahu MCU misalnya kan itu kan suatu pemeriksaan kesehatan untuk karyawan yang dilakukan oleh dokter Hiperkes. Itu pemantauan lingkungan kerja bukan confined space untuk dipakai gas detektor. Ya, saya juga sering ngajar ini. Ya, sudah itu di pemantauan kesehatan termasuk juga ya sekali setahun ada MCU-nya. Pemeriksaan bahaya selanjutnya gini. Daftar periksa checklist untuk memeriksa itu harus ada sebagai bukti bahwa pemeriksaan dan tidak ada yang terlewatkan, itu maka perlu checklist. Pemantauan bahaya ya dipantau. Ergonomis misalnya kan, ergonomi survei. Ini sebelum tahun 2000 ya, ini padahal ada di Undang-Undang 1970 ya. So ada itemnya dari 1 sampai 18 kan. Dari salah satu itu keselarasan pekerja dengan lingkungan kerja. Ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Supaya jangan terjadi baru 50 tahun sudah tidak lurus lagi badannya. Ya. Saya alhamdulillah lurus badan saya. Ya. Oke, kalau mungkin dia bongkok atau gimana. Ini orang di komputer bagaimana. Dilihat sikunya itu tidak, pokoknya ada yang tidak terpaksa dari tubuhnya. Kalau terjadi ergonomi hazard ini, maka terjadi deformasi terhadap tubuhnya. Ergonomi hazard ini sebenarnya banyak hal-hal yang penting. Saya mengajukan pada host, kita akan melakukan ergonomi hazard ini untuk 1 jam juga ya. Mungkin dalam waktu dekat, tidak tahu kapan, kalau hostnya bersedia, akan kita lakukan ini. Ya, ini sangat penting ya, sangat penting betul. Saya lihatkan nanti. So, klaim asuransi, 60% klaim asuransi, ini bahayanya gini. Setelah terjadi, setelah orang itu pensiun, ini di Inggris, di Eropa, setelah orang itu pensiun, ini diklaimnya. Karena dia ada saraf terjepit misalnya kan. Saraf terjepit itu kan hampir mutlak. Banyak terjadi ya. Kenapa? Karena cara manual handling yang tidak benar. Ya kan? Saraf terjepit ini akhirnya diklaim. Itu katanya nilainya tuh kalau dirupiahkan triliunan per tahun. Klaim asuransi. Karena alasannya begini. Kami tidak pernah dilatih bagaimana supaya selamat dalam mengangkat barang. Jadi manual handling. Nggak dilatih ya orang celaka lah. Sedangkan dia kerja di gudang. Itu misalnya di gudang itu aja itu ada aturan ya. Barangnya berat sekian di mana taruhnya, di mana taruhnya, di mana taruhnya. Termasuk aspek-aspek yang lain di dalam gudang. Tidak ada sederhananya itu ya. Termasuk juga kerapian gudang itu. Kerapian gudang itu akan membuat orang jenuh dan tegang. Pelaporan perbaikan kekurangan ya ini ya, ini penting. Kalau ada kekurangan-kekurangan harus dilaporkan. Untuk perbaikan. Misalnya ada yang berbahaya harus dilaporkan. Harus dibikin juga prosedurnya. Jadi pelaporan bahaya ini ada satu sub-elemennya. Pelaporan kecelakaan juga. Pelaporan kecelakaan juga tidak bisa. So pemerintah mengatur semua kecelakaan itu harus dilaporkan. Ada kasus ya. Waktu saya kerja dulu ada sedikit kecil lukanya. Katanya lukanya kecil aja. Ya tunjuknya luka. Nggak dibawanya ke rumah sakit, nggak dibuat laporan. Tahu-tahu setelah sebulan, 2 bulan, tunjuknya itu nunjuk terus, nggak bisa dibengkokkan. Ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit harus dioperasi. Operasi itu asuransi nggak bisa bayar lagi sudah, karena tadinya tidak dilaporkan. Jadi
jangan dianggap kecil, bukan tidak dilaporkan, disimpan aja, akhirnya dia itu menjadi susah sendiri. Laporan kecelakaan ini penting kali ya, sebab laporan kecelakaan itu harus diselidiki kenapa terjadi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui penyebabnya. Ya, kalau terjadi penyebabnya, maka akan bisa dihindarin untuk selanjutnya. Sebelum diketahui penyebab dari suatu kecelakaan, kalau itu melibatkan suatu mesin atau melibatkan suatu daerah kerja, itu harus police bonding ya, diisolasi gitu ya, diisolasi, orang nggak boleh ke sana. So, tanda-tanda, bukti-bukti apa macam-macam yang di sana itu jangan terganggu oleh orang luar. Maka itu dibatasin, kayak polis lain gitu. Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja di tempat jadinya. Jadi apapun yang dilakukan perbaikan terhadap kecelakaan atau terhadap masalah-masalah itu diinformasikan, tidak boleh disimpan aja. Itu maka tadi bulletin board-nya luas sekali, lebar kali, ya. Dan itu juga ada prosedurnya. Sekali seminggu harus diperbaiki, tidak boleh sampai kertas itu coklat. Waktu saya mengadakan audit, kadang-kadang itu pengumumannya ditempel itu sudah 5 tahun menempel di sana, sudah warnanya coklat. Ini prosedurnya ada nih, dibikin prosedurnya. Sekali seminggu itu harus diperbarui dan semua itu harus ditempel dari informasi-informasi di dalam ataupun dari luar. Jadi 9 pengolahan material dan perpindahannya ini. Jadi inilah yang penting juga, pengenangannya secara manual dan mekanis. Ya. Sekarang banyak betul ya. Di Indonesia sekarang hampir tidak ada melakukannya pelatihan manual handling. Saya baru-baru ini melakukan refreshing training baru bulan Maret yang lalu ya. Yaitu manual handling yang sebelah kiri gambarnya itu kelihatan, yang sebelah kanan forklift. Karena ini berupa refreshing training. Maka kita bahas masalah manual handling ini. Jangan belum umurnya 50 tahun dia sudah kena saraf terjepit. Ada teman saya akrab ya, karena dia rajin kerja gini-gini, umurnya mungkin baru 45, mungkin kurang baru ya. Dia masalah saraf terjepit pinggangnya, sehingga pokoknya tidak sederhana jadinya gitu. Jadi kalau duitnya dikeluarkannya sudah puluhan juta mungkin. Karena harus melakukan terapi itu, macam-macam. Jadi jangan dianggap enteng mengenai manual handling. Padahal ini sudah ada di SMK 3. Sudah ada di SMK 3 ini ya. Cuma kadang-kadang seperti yang saya bilang bahwa tidak terlalu serius orang untuk memahami aturan-aturan pemerintah. Maka dari itu kita dari Nesco Academy ini ya, insya Allah kita akan melakukan pelatihan-pelatihan yang dasar semua. Ini pelatihan yang kelima ini ya. Sebelum ini kita basic safety, ada yang fire electric, ada yang pokoknya ada sudah beberapa macam. Ini yang kelima mengenai SMK 3. Tapi namun juga basicnya saja ini yang penting ya. Dan itu maka kita bikin grup untuk bisa menindaklanjuti dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi pengendalian bahan kimia sudah dikasih tahu tadi. Apa pengendalian bahan kimia? Yaitu adanya lembaran material safety data sheet yang memberikan informasi lengkap kepada pemakai bagaimana menghandle-nya, bagaimana menyimpannya, bagaimana memadamkan api kalau itu terbakar. Jangan bagaimana menyimpannya, tidak boleh berdekatan dengan ini. So ada bahan kimia ini karena matahari ya, itu dia bisa meledak. Mungkin saudara bingung, kenapa granat itu bisa meledak kalau dilemparkan? Karena dia bereaksi dengan udara yang bahan kimia di dalamnya itu bereaksi dengan udara, bisa dia meledak. Kalau bahan itu yang ada kita simpan di gudang, bagaimana nilai bahayanya? Nah, itu maksudnya. Jadi bisa juga B3 disilakan di sini ya. Ada MSDS yang kita harus gunakan. Dia MSDS-nya adalah lembaran yang masuk penting. Elemen 10. Nah ini, elemen 10 yaitu catatan data dan laporan K3 ya. Ini mungkin agak rumit ya, tapi sebenarnya tergantung. Ini apa? Kita harus menghitung jumlah jam kerja. Misalnya karyawannya ada 100. Dalam sebulan dia bekerja berarti 100 kali 173 jam. Karena orang kerja sebulan 173. Ini kasarnya aja. Berarti sebulan jumlahnya itu 100 kali 173 jam. Ya kan? Ini dijadikan sebagai pembagi dari keseringan kecelakaan dan
jumlah hari hilang hari kerja. Ini mungkin tidak bisa dijelaskan di sini. Kalau siapa yang tertarik, bilang aja nanti kalau terkumpul 10 orang untuk mengukur lost time injury, istilahnya lost time injury ini, kita bisa laksanakan. Oke, jadi selanjutnya catatan komprehensif kecelakaan dan rehabilitasi ini. Ini dari data-data yang dikumpul seperti jumlah karyawan, jumlah kerja karyawan, ya, jumlah jam kerja karyawan dikumpulkan, lalu dibagi dengan seringnya kecelakaan, sudah itu dengan jumlah orang harus istirahat hari, jumlah hari orang harus istirahat dari akibat kecelakaan. Ya, lost time injury frequency rate. Elemen 11, perusahaan harus melakukan peninjauan ulang terhadap sistem NMK3 ini. Jadi tinjauan ulang ini harus dilakukan minimal sekali setahun yang dihadirin oleh apa? Oke, sorry. Ini perusahaannya, ini adalah audit internal SM3 ya, SMK3. Diaudit secara berkala oleh internal. Audit internal SMK3 ada 3. Jadi dalam perusahaan harus ada internal auditor. Saya sering melakukan apa ini, ya. Kalau internal auditornya pintar dan bagus, ya, itu tidak akan masalah dia. Karena dia bisa menetapkan MR-nya ya, MR yang tadi bisa menetapkan. Mungkin kita melakukan internal audit. Kalau terjadi suatu pelanggaran atau kecelakaan, kita bisa melakukan SMK3. Item-item kriterianya bisa dijadikan pertanyaan-pertanyaan kenapa terjadi kecelakaan. Ya. Jadi audit SMK3 ini sangat bisa untuk meningkatkan untuk bisa meningkatkan performa dari K3, ya, unjuk kerja dari K3. Jadi internal audit SMK3 ini seperti yang saya bilang ini pelatihannya 4 hari ini. Tapi di samping itu harus ada juga di samping benar-benar memahami SMK3 yang 166 kriteria ini secara menyeluruh, dia juga harus mengetahui ISO 1911 kalau salah saya. Ya. Jadi pada perusahaan, ya kembali lagi sini, misi mencerminkan visi, kebijakan harus mencerminkan misi, plan program objektif mencerminkan kebijakan, implementasi mencerminkan plan program dan objektif, hasil audit mencerminkan implementasi. Apa hasil auditnya? Mungkin banyak NC-nya atau non-conformance-nya, ketidaksesuaian, ya, mencerminkan hasil audit. Jadi kalau Anda tidak bingung dengan memahami urutan ini, berarti Anda sudah mengerti sistem manajemen. Mengerti itu maksudnya paham dengan sistem manajemen. So, sistem manajemen ini bisa untuk safety, bisa untuk quality atau lingkungan. Ya, jadi audit terhadap sistem manajemen berperan sangat penting. Ini tadi sudah saya bilangkan, dengan visi, misinya, kebijakan, rencana, program. Audit adalah pemeriksaan hal ini secara sistematis. Bukti audit harus otentik dan objektif. Untuk menjadi auditor SMK3, certificated by Menacare, ya, peserta harus ikut 40 jam hari pelatihan. Setelah 4 hari pelatihan, kalau paham bagus, tapi banyak juga yang nggak paham dia ujung-ujungnya. Ya, di samping memahami SMK3 secara komprehensif, peserta pelatihan harus menguasai, ya, ini menguasai, bukan sekedar tahu ya, ada ISO 19.011, 2011. Good luck ya kalau Anda tertarik dengan ini. Suatu yang 12, elemen terakhir, perusahaan harus memiliki suatu sistem memastikan seluruh karyawannya dan manajemen di perusahaan telah memperoleh pelatihan untuk setiap jenis tugas yang dilakukannya. Ya. Strategi pelatihan harus dibikin. Ya. Pelatihan bagi manajemen dan penyelia juga jangan dianggap enteng. Jadi mentang-mentang dia supervisor, manager, dia tidak perlu tahu dengan elemen, tidak tahu dia dengan SMK3, itu di tahun sebelum 2000. Ya, sebelum tahun 2000 itu bisa. Tidak ada masalah. Tapi di zaman sekarang, jadi majelis Indonesia pelatihan bagi tenaga kerja semua. Jadi pelatihan pengenalan pelatihan untuk mengunjungi pengunjung kontraktor juga berupa pokoknya macam-macam dalam bentuk elemen 12 ini. Pengembangan dan keterampilan. Hampir 1,5 jam ya,
Tapi enggak apa-apa. Jangan-jangan saya Nanti aja kalau bicara. kalau memang masih ada. Iya, jangan enggak. Saya khawatirkan jangan saya bicara sendiri orangnya pada bubar sudah. Saya enggak lihat soalnya nih. Ya masih banyak standby. Ya. Oke, bagus. Saya senang. Saya tipe saya begini, saya akan bicara terus sejauh ada orang yang mendengar dan saya akan mendengar terus sejauh ada orang yang bicara gitu. Itu prinsipnya itu. Oke, jadi kalau misalnya ya saudara-saudara ada yang berminat untuk memberikan meminta untuk seminar berikutnya dalam masalah SMK 3 ini, ya kita akan mengambil sisinya yang lain ya dalam SMK 3 ini untuk orang yang sudah ikut sekarang ini bisa nanti menyambung dengan yang selanjutnya. Kita bisa melakukannya gitu, permintaan sesuai permintaan ya bagi yang berminat. So di sini juga saya lihat dilaporkan saya oleh admin yang sudah mendaftar dia left dia meninggalkan. Belum apa-apa sudah left dia. Oke, itu permasalahan kita. Oke, jadi saya harap dalam grup kita ini kita bisa bertahan. Tentu yang bagi yang berminat. Kalau tidak berminat, tidak ingin bertahan, dia left dia cepat-cepat. Ya, tapi itu bukan tipe yang orang yang saya harap. Jadi pelatihan bagi manajemen dan penyelia supervisor ini sudah tertera dengan jelas 12 elemennya, 2 sub-elemennya, dan 1 anggota manajemen eksekutif mengurus perpelanan serta dalam pelatihan dan mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan ketiga. Jadi manajer dan pengawas penyelia ini semuanya adalah sub-elemen dari SMK 3 tadi, ya. Jadi enggak mengada-ada kita ya. Ini bentuk pelatihan yang saya laksanakan dari tahun 2004 ya. Ini di Trakindo, pokoknya di mana-mana. Dan ini di Maruai. Ini sudah penting nih. Mungkin di sini ada yang dari perusahaan kelapa sawit. Ini seharusnya sudah jalan. Ini sudah 2-3 tahun lalu bahwa kelapa sawit ini harus menerapkan ISPO namanya. ISPO itu adalah Indonesia Sustainable Palm Oil, ya, suatu standar yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Tapi dan syarat utamanya apa? Harus certified SMK 3 dari Depnaker. Tapi masih banyak yang tidak jalan, ya. Ini saya lakukan dulu mungkin setahun yang lalu karena lupa saya. Oke, bagaimana host? Mungkin kalau masih ada yang akan disampaikan Pak Herman, kan sudah berarti ya sudah cukupkan. Oke, lumayan nih peserta masih 33, jadi setengah dari yang terdaftar kalau tidak salah saya dibilang admin saya. Jadi mungkin, Pak, ini mungkin saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya ini Pak. Oke, boleh. Daripada kosong ya. Masih ada waktu setengah jam lagi. Ya, boleh. Ini dari Pak Ahmad Rifani ya nih ya. Apakah di JSA perlu diupdate juga tanggal dan isinya? Walau ya, silakan. Dilaporkan tidak ada. Dengar suaranya putus-putus. Ya, Pak. Putus-putus. Oh, suaranya putus-putus, Pak. Oh ya, maaf. Langsung aja orangnya mungkin tanya enggak? Boleh. Silakan Pak Ahmad Rifani. Masih ada di sini kah? Ya, silakan Pak. Enggak ada ya? Atau mungkin nanti bisa via WA aja mungkin. Enggak, bagus. Ya. Iya Pak, di grup TOT ya Pak. Iya, benar. Saya senang Pak, terima kasih hadir sudah. Jadi pertanyaannya Pak, kalau ada seminar lanjutan lagi, tolong disediakan waktu. Ya, oh ini dari Mbak Nur ya kalau gitu. Sehingga diskusi menjadi hidup. Ya, ini yang jadi minat kurang. Tapi you are welcome ya, you are very welcome in case you have question about safety. Ya ada pertanyaan tentang safety, langsung go ahead aja di mana nih grup kita. Itu alasannya tuh host kita membuat grup dengan admin. Saya cuma menjalankan aja. Ya, apalagi yang bisa saya kerjakan di zaman corona ini. Ya,
Saya harus cari kesibukan. Nah, masalahnya coronanya negatif, istrinya positif. Ini yang saya khawatir. Pertanyaannya itu, ya kan? Kalau perusahaan sudah sertifikasi OSAS, coba lagi tampilkan tadi lagi. Yang mana, Pak? Mas, tadi ya barusan ditampilkan apa? Oke, ada yang bertanya? Yang pertanyaan ini ya dari Pak Toko Miyoto. Ya, coba apa bilang? Kalau Kadang-kadang perusahaan bagus. sudah sertifikasi OHSAS 18001, perlu sertifikasi SMK3 juga apa? Dan adakah perbedaan dari standar OHSAS dan SMK3? Ya. Gitu. Ya, Pak. Oke, sebenarnya tadi sudah saya jawab ya. Oh, sudah ya. Ya, perusahaan bisa dia mengadopsi ISO 45001 ya. Itu kan tadinya kan OSAS itu bukan standar internasional, bukan ISO ya. Kalau OSAS tadi 18001, sekarang dibuat ISO untuk penggantinya. Jadi berupa standar internasional. Seperti yang saya bilang, ini setahu saya ya, kalau kecuali dirubah lagi peraturannya, sejauh perusahaan telah memenuhi dengan cara mengaudit, setelah diaudit SMK3, memenuhi syarat-syarat semua, tidak perlu dia tuh merubah. Tapi dia akan mendapatkan sertifikat SMK3, tidak sertifikat OSAS. Sebab yang diakui cuma sertifikat SMK3 yang dikeluarkan oleh Menaker, ya itu. Sekarang kalau dia sudah terapkan ISO 45001 ya, setelah diaudit, audit ini tentu auditnya yang benar ya. Kalau sudah tidak ada temuannya, sudah ada semuanya, itu tidak masalah. Itu yang biasa kita lakukan dulu. Waktu OSAS 81 ya. Tapi kalau 45001 ini belum pernah. Katanya 45001 ini mungkin lebih bagus ya. Lebih bagus katanya, karena ada perubahan-perubahan. Gitu. Jadi selanjutnya begitu tadi. Ada pertanyaan lain? Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Nanti mungkin dilanjut di WhatsApp, grup WhatsApp. Kayaknya ada beberapa pertanyaan di WhatsApp, Pak. Di grup ya. Oke, beres. Masalah. Mau saya bacakan di sini atau nanti dijawab di via WA aja, Pak Irman? Via aja lah, Papa. Karena waktu juga. Di sini via tempat WA. saya Oke. udah mulai azan. Karena waktu juga sudah 1,5 jam kan. Oke, baik. Jadi kita cukupkan dulu, Pak ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya, Bapak Ibu sekalian. Nanti apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ya, silahkan hubungi Pak Herman, ada di grup SMK3 itu yang di WA. Saya harap bisa bermanfaat pertemuan kita kali ini. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Pak. Terima kasih Pak Herman ilmunya.